Bas, sosok Raja Iblis kecil itu bergerak dan mengejar murid Sekte Jimat itu. Dia meraih dengan cakarnya dan menghancurkan semua serangan murid Sekte Jimat. Dia mencengkeram tenggorokan murid Sekte Jimat itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lu Ming, sudah kubilang, jangan biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku akan memastikan dia mati tanpa kuburan. Ekspresi Raja Iblis kecil itu sangat ganas. Dia sangat membenci Lu Ming. Sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku jamin kamulah yang akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lu Ming berjalan keluar dari gang kecil. Lu Ming Zonzi. Para murid Sekte Jimat menunjukkan ekspresi gembira. Lu Ming. Raja Iblis kecil melontarkan dua kata-kata demi kata dengan dingin, suaranya sangat dingin. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming seperti yang dia sebutkan. Mata Lu Ming menyapu seluruh area dan tatapannya berubah suram ketika dia melihat murid Sekte Jimat yang telah terbunuh. Lu Ming, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan orang? Mari kita lihat bagaimana Anda akan menyelamatkannya. Hehe. Raja Iblis kecil itu mencibir. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada cakarnya. Dengan retakan, dia menghancurkan murid Sekte Jimat itu dengan cakarnya sampai mati. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan aura kekerasan. Niat membunuh yang dingin meledak dan menyelimuti Raja Iblis kecil itu. Luoli, kamu akan mati hari ini. Mata Lu Ming sangat dingin. Dia memandang Raja Iblis kecil itu seolah sedang melihat orang mati. Lu Ming, jangan berpikir kamu bisa membunuhku. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku terakhir kali. Kami belum tahu siapa yang akan menang. Aura yang kuat meledak dari tubuh Raja Iblis kecil, dan ki iblis hitam melesat ke langit. Bang, bang, Lu Ming melangkah maju, 5 energi naga di tubuhnya meletus pada saat bersamaan. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik yang tebal. Membunuh. Kata, membunuh, keluar seperti petir. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan ruangan itu bergetar. Pedang Iblis 9 kematian. Pedang hitam pekat muncul di tangan Raja Iblis kecil itu, dan cahaya pedang yang tajam meledak. Ledakan. Dengan ledakan besar, tubuh Raja Iblis kecil bergetar dan dia terhuyung mundur. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Wajah Raja Iblis kecil menunjukkan sedikit keterkejutan. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Lu Ming tidak mengeluarkan 5 kilatan energi naga. Mati. Lu Ming melangkah maju dan melancarkan kekuatan yang dahsyat. Telapak tangannya seperti gunung dewa yang sudah ada sejak dahulu kala, mengandung kekuatan tak terbatas, dan dia menyerang Raja Iblis kecil itu. Saya tidak percaya. Raja Iblis kecil itu meraung dan menyentuh dadanya. Dia menggeram pelan. Kemudian, tubuh Raja Iblis kecil itu mulai membengkak, dan duri-duri tulang menjulur dari lengan dan bahunya. Auranya juga meningkat pesat. Lu Ming, mati. Raja Iblis kecil itu meraung dan menyerang Lu Ming seperti makhluk iblis. Dengan lambaian tangannya, paku tulang itu menembus udara, membuat suara siulan tajam saat menusuk ke arah Lu Ming. Bang, bang, esensi vital dalam tubuhnya meraung dan 4 jenis niat berputar-putar. Lu Ming mengedarkan teknik surga penekan penjara di telapak tangannya dan terus-menerus membombardir Raja Iblis kecil itu. Keduanya seperti iblis dan iblis. Mereka terus membombardir satu sama lain dengan cara yang sangat langsung. Seluruh area mulai bergetar hebat. Semua istana di sekitarnya mendengarnya. Ada pertempuran besar yang sedang terjadi. Ayo pergi dan lihat. Seorang pemuda kekar sedang menjelajahi salah satu istana. Mendengar keributan itu, dia bergegas menuju sumber suara. Ada juga yang mendengar keributan itu, namun tidak berani terburu-buru. Ini karena keributan itu terlalu mengejutkan dan melebihi kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah bertukar lusinan gerakan dengan Raja Iblis kecil. Lambat laun, Raja Iblis kecil berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sementara Lu Ming berada di atas angin. Bang! Telapak tangan Lu Ming mengenai bahu Raja Iblis kecil, mematahkan tulang di bahunya dan menimbulkan luka besar. Raja Iblis kecil itu mengeluarkan raungan marah. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Seorang pemuda kekar muncul. Matanya dipenuhi keganasan dan dia memamerkan taringnya. Saudara Jin, ayo kita bunuh Lu Ming bersama-sama. Raja Iblis kecil sangat gembira melihat pemuda ini. Bagus, itulah yang kuinginkan. Pemuda kekar itu memperlihatkan senyuman garang. Saat berikutnya, dia berubah menjadi harimau besar dan menerkam Lu Ming. Itu adalah favorit surga yang kuat dari lembah iblis langit.
Dia memiliki 50% garis keturunan binatang suci dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lu Ming, mati. Mata Raja Iblis kecil itu menunjukkan tatapan jahat. Makhluk yang tampak mengerikan muncul di atas kepalanya. Itu adalah makhluk iblis dengan ki iblis yang tebal, mulut lebar dengan taring tajam, dan tubuh penuh paku tulang. Ada 5 cakra emas yang bersinar di sekitar makhluk iblis itu. Ini adalah garis keturunan Dewa Iblis kecil, garis keturunan Dewa tingkat kelima. Raja Iblis kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam pembuluh darahnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk iblis. Demonic Ki melonjak saat dia menyerang Lu Ming. Kaulah yang akan mati. 9 naga. Lu Ming berteriak. 9 garis keturunan naga miliknya muncul dan dia berubah menjadi 9 naga, memancarkan kekuatan naga yang sangat besar. Apa ini? Harimau emas yang galak terkejut dan merasa sedikit takut. Naga sejati adalah kepala dari semua binatang, dan tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Binatang suci lainnya secara naluriah akan merasa hormat ketika menghadapi naga sejati, apalagi 9 naga. Harimau emas yang ganas itu terkejut. Cakar 9 naga itu jatuh dan membuat harimau emas yang ganas itu terbang. Setelah itu, ia menyerang dengan cakarnya lagi, berbenturan dengan gerakan Raja Iblis kecil, menyebabkan dia terhuyung mundur. Mengaum. Pada saat itu, harimau emas membangkitkan semangatnya dan meraung keras, menerkam ke arah Lu Ming. Garis keturunan 9 naga. Inilah 9 naga yang legendaris. Kamu sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. Serahkan. Harimau emas meraung, matanya dipenuhi keserakahan. 9 naga adalah eksistensi yang levelnya lebih tinggi dari naga sejati. Jika dia bisa mengambil 9 garis keturunan naga Lu Ming, bahkan jika dia sendiri tidak bisa menggunakannya, dia bisa mempersembahkannya kepada yang tertinggi dari suku naga banjir. Dia pasti akan diberi imbalan yang mahal. Pada saat yang sama, Raja Iblis kecil juga bergegas menuju Lu Ming. 9 naga menginjak-injak langit. 9 cakar naga itu melangkah di udara seolah-olah mereka adalah naga sungguhan, mengamati dunia dan menguasainya. Kekuatan naga yang menakutkan menyembur keluar, dan di bawah 9 cakarnya, kekuatan besar meletus. Lu Ming telah mengembangkan 9 langkah menginjak surga naga ke langkah ke-6, yang setara dengan tingkat tertinggi dari teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Namun, setelah berubah menjadi 9 naga dan menampilkannya, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Ledakan, ledakan. Dengan 2 suara yang memekakkan telinga, Raja Iblis kecil dan harimau emas dikirim terbang oleh Lu Ming. Gelombang energi memancar ke segala arah. Namun, istana tersebut sepertinya terbuat dari semacam bahan unik yang membuatnya tidak bisa dihancurkan, dan tidak diketahui apakah istana itu bertuliskan formasi atau terbuat dari bahan khusus. Energi kuat yang sepertinya mampu menembus bumi tidak meninggalkan satupun bekas di istana sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Raja Iblis kecil itu berteriak tak percaya. Dia dan macan emas sama-sama berada di alam embrio roh tingkat keempat, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Keduanya telah bergabung, namun mereka masih dirugikan. Bagaimana ini mungkin? Membunuh. 9 naga memutar tubuh mereka dan menerkam Raja Iblis kecil. Ledakan. Dengan sapuan cakarnya, Raja Iblis kecil itu memuntahkan seteguk besar darah, dan lebih dari selusin paku tulang mengerikan di tubuhnya patah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Raja Iblis kecil itu meraung dan sedikit bingung. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Di sisi lain, harimau emas sedikit ketakutan, namun ia masih mengaum dengan marah dan menerkam ke arah Lu Ming. Pada saat ini, sebuah gulungan terbang keluar dari dahi 9 naga. Itu adalah diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai bersinar dan meluas dengan cepat, menjadi lebih panjang dan melingkari harimau emas. Harimau emas meraung dan berjuang sekuat tenaga. Namun diagram gunung dan sungai bersinar, dan tidak bisa lepas sama sekali. Ini memang berguna. Lu Ming sangat gembira. Ini adalah penggunaan yang dia pikirkan pada menit terakhir. Diagram gunung dan sungai adalah harta karun yang berisi dunia di dalamnya. Tentu saja, itu kuat dan abadi. Jika harimau emas terjebak, ia seharusnya tidak bisa melepaskan diri. Seperti yang diharapkan, efeknya sangat bagus. Harimau emas terjebak. Rolly, mari kita lihat siapa lagi yang bisa membantumu sekarang. Mata 9 naga bersinar dengan cahaya ganas saat mereka menerkam Raja Iblis kecil, menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Bang, bang, Raja Iblis kecil itu bukan tandingannya dan terus mundur.
Paku tulang di tubuhnya patah, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Dia memuntahkan seteguk darah. Pergi-pergi. Raja Iblis kecil itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi 9 naga telah sepenuhnya menghalangi jalan keluarnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Puci. Kemudian, Raja Iblis kecil itu berteriak ketika salah satu lengannya dirobek oleh 9 naga. Tubuh makhluk iblis raksasa itu menyusut dengan cepat dan kembali menjadi Raja Iblis kecil. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan. Mati. Cakar naga yang besar menyambar Raja Iblis kecil itu. Tidak, tidak, Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Saudaraku adalah Raja Iblis Luotian, yang berada di urutan ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Jika kamu membunuhku, saudaraku tidak akan melepaskanmu. Raja Iblis kecil itu berteriak ketika dia melawan dengan sekuat tenaga. Lelucon yang luar biasa. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang setelah kamu kalah, kamu membesarkan kakakmu. Sayang sekali. Lu Ming memarahi dengan dingin, cakar naganya tidak berhenti. Bang! Raja Iblis kecil itu berteriak ketika luka besar muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan auranya menjadi semakin lemah. Di sisi lain, macan emas mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, tapi tidak ada gunanya. Ia tidak dapat menembus diagram gunung dan sungai. Cici! Cakar naga terus mencakar dan memukul dada Raja Iblis kecil itu. Raja Iblis kecil itu terlempar dan menabrak tembok istana. Istana tidak bergerak, tetapi tulang Raja Iblis kecil itu retak dan dia jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak seperti ikan mati. Lu Ming berubah menjadi wujud manusianya dan melangkah maju, menginjak wajah Raja Iblis kecil. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke jantung Raja Iblis kecil itu. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Raja Iblis kecil itu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia merasakan dewa kematian mendekat. Dia belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Dia telah menjadi putra surga yang bangga sejak dia masih muda. Saudaranya, Luotian, bahkan lebih berbakat dan hampir tak terkalahkan. Mereka telah diangkat sebagai pengawal istana di Tian sejak mereka masih muda dan diasuh dengan hati-hati. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian dan tidak pernah begitu takut. Dia selalu membunuh orang lain. Kapan orang lain bisa membunuhnya? Dalam daftar 1000 talenta teratas, mereka yang berperingkat lebih tinggi darinya harus memberinya wajah karena saudaranya adalah Luotian. Namun, niat membunuh Lu Ming sangat dingin. Dia sama sekali tidak takut pada kakaknya dan ingin membunuhnya. Jika aku tidak membunuhmu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk melepaskan murid sekte jimat-jimatku ketika kamu membunuh mereka? Lu Ming mencibir dan menatap Raja Iblis kecil itu. Raja Iblis kecil itu terdiam. Dalam hatinya, para murid sekte jimat itu semuanya sampah, sampah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dia? Tapi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Lu Ming, saudaraku Luotian tidak ada bandingannya dan berada di peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatan tempurnya jauh melampaui imajinasi Anda. Tidak peduli betapa berbakatnya kamu bukan tandingan saudaraku. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Raja Iblis kecil terus menyebut kakak laki-lakinya, berharap dapat menghalangi Lu Ming. Bang! Lu Ming menghentakkan kakinya dengan keras dan wajah Raja Iblis kecil itu menghantam tanah dengan keras. Beberapa giginya tanggal dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Sungguh sebuah lelucon. Tidak peduli seberapa kuat Luotian, dia hanya berada di peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ada 9 manusia di atasnya, tidak termasuk iblis. Dia tak terkalahkan. Petik 2. Juga, bisakah kakakmu dibandingkan dengan Di? Sekarang, bahkan Di ingin menangkapku, tapi aku masih baik-baik saja. Apa maksudmu dengan tidak ada yang bisa menyelamatkanku? Jika kakakmu datang, aku akan membunuhnya. Lu Ming mencibir, niat membunuhnya semakin kuat. Lu Ming, hentikan. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di sebuah gang kecil. Itu adalah saudara Litian. Ah, saudara Litian, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat saudara Litian, Raja Iblis kecil itu berteriak sekuat tenaga. Tidak masalah siapa yang kamu telepon, mati saja. Begitu dia selesai berbicara, tombak panjang di tangan Lu Ming tiba-tiba menusuk jantung Raja Iblis kecil. Raja Iblis kecil itu menjerit histeris,
matanya melotot, dipenuhi keengganan dan kebencian. Bang! Dengan goyangan tombak panjang, esensi vitalnya meledak, menghancurkan hati Raja Iblis kecil itu hingga berkeping-keping. Raja Iblis kecil itu mati. Di pintu masuk gang, wajah saudara Litian berubah jelek. Dia berbalik dan menghilang ke dalam gang dalam sekejap. Saudara Litian tahu betul bahwa kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih tinggi daripada Raja Iblis muda. Dia mungkin bukan tandingan Lu Ming dalam pertarungan. Sebaiknya dia pergi. Lu Ming melirik ke arah yang ditinggalkan saudara Litian. Dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Raja Iblis kecil itu. Lalu, dia berjalan menuju harimau emas. Ah, jangan bunuh aku. Harimau emas yang ganas berteriak ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Melihat Raja Iblis kecil terbunuh di depannya, dia hampir kencing di celana. Ledakan, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan meninju kepala harimau emas. Bang! Harimau emas tidak dapat menahan diri dan terkena pukulan yang keras. Tiba-tiba ia merasa pusing dan kepalanya terasa seperti akan diremukkan. Ia melihat bintang. Wow, kepala harimau ini terlalu keras. Sebenarnya ia tidak terbunuh setelah satu pukulan. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya pukulannya. Namun, dia terkejut karena hal itu tidak menghancurkan kepala harimau. Tidak, jangan bunuh aku. Saya akui kekalahan. Saya menyerah. Aku akan mengenalimu sebagai kakakku. Tolong biarkan aku pergi. Harimau emas yang ganas menggelengkan kepalanya dan dengan keras memohon belas kasihan. Ia berteriak dengan cara yang sangat menyedihkan. Lu Ming, aku mohon padamu. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun. Saya mohon, tolong ampuni saya. Mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Saya akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Harimau emas terus mengaum. Lu Ming sedikit terkejut. Harimau emas ini juga aneh. Omong kosong, saya melihat Anda memiliki banyak yangki. Anda jelas belum kehilangan keperawanan Anda. Dari mana asalmu, anak berusia 3 tahun? Lu Ming memutar matanya lalu menegur. Itu adalah anak yang saya ambil dari pegunungan Tandus, setiap kata adalah benar. Mata macan emas melihat sekeliling sambil terus mengutarakan omong kosong. Baiklah, jangan bicara omong kosong di depanku. Kamu boleh pasrah kalau mau, tapi tenangkan pikiranmu. Saya akan mengukir formasi di pikiran Anda. Kalau tidak, saya tidak akan merasa nyaman. Aku harus membunuhmu. Anda memiliki 50% garis keturunan binatang dewa. Cambuk harimau juga merupakan suplemen yang bagus. Saat dia mengatakan itu, Lu Ming melirik ke belakang harimau emas. Harimau emas merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kakinya. Tuliskan formasinya. Harimau emas agak ragu-ragu. Sangat jelas bahwa jika susunan itu benar-benar terukir di atasnya, itu benar-benar akan menjadi budak Lu Ming. Namun, jika dia tidak setuju, Lu Ming tidak akan melepaskannya. Dia memiliki setengah garis keturunan binatang suci dan memiliki masa depan cerah. Dia tidak ingin mati begitu saja. Dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, terutama ketika dia berpikir akan dibunuh oleh Lu Ming dan mungkin menjadi hidangan untuk menemani anggurnya. Adapun tulang punggung, dia sudah hidup begitu lama sehingga dia tidak tahu apa itu tulang punggung. Prioritas utamanya adalah menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, dia hanya memikirkannya sejenak dan mengangguk berulang kali. Oke, saya setuju. Kamu mengukir formasinya, dan kamu akan menjadi kakakku mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, matanya menunjukkan tatapan menyedihkan. Namun, dia bertubuh besar dan kekar, dengan mulut lebar dan taring tajam, dan aura ganas memenuhi udara. Bagaimana dia terlihat menyedihkan. Tenangkan pikiranmu dan jangan melawan sama sekali. Dengan itu, Lu Ming mulai menuliskan susunannya. Arai yang membelah jiwa. Lu Ming pernah menggunakan susunan ini untuk mengendalikan Wang Haoxian. Segera, formasi terbentuk dan memasuki kepala harimau emas. Formasi pemisahan jiwa. Hanya dengan satu pemikiran dariku, jiwamu akan terkoyak. Paling tidak, kamu akan menjadi idiot. Kemungkinan terburuknya, Anda akan mati seketika. Apakah Anda ingin mencoba efeknya? Lu Ming menyimpan diagram gunung dan sungai dan memandang macan emas. Mata harimau emas yang galak itu berputar dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Anda seorang ahli dari sekte jimat dan mahir dalam dao prasasti. Saya secara alami mempercayai Anda. Kakak,
Kamu adalah kakakku mulai sekarang. Harimau emas menjelma menjadi wujud manusia. Itu adalah seorang pemuda kekar dengan otot yang kuat di sekujur tubuhnya. Lengannya lebih tebal dari paha Lu Ming. Pergilah, siapa kakakmu? Lu Ming memarahi. Oke, bukan kakak, tapi bos. Kamu adalah bosku. Harimau emas segera mengangguk dan membungkuk. Ekspresi Lu Ming terlihat lebih baik. Dia berkata, siapa namamu? Saya dipanggil King Kong, bagaimana menurut Anda? Bukankah nama ini kuat? Otot King Kong bergerak-gerak saat dia berbicara. Itu kuat. Ini memang sangat kuat. Kamu sebaiknya berubah menjadi wujud binatangmu dan menjadi gunungku untuk saat ini. Lu Ming menginstruksikan. Apakah menjadi gunungmu? Mata Fajra melebar, menampakkan ekspresi galak. Siapa dia? Dia adalah klan iblis favorit surga yang memiliki 50% garis keturunan binatang dewa. Dia tinggi dan perkasa dan disembah oleh ribuan setan. Sekarang, Lu Ming benar-benar memanggilnya gunung. Dia sangat marah. Apa yang salah? Kamu ingin menguji kekuatan formasi pemisahan dewa. Lu Ming memandang King Kong dengan tatapan tidak ramah. King Kong langsung menyerah dan kehilangan momentumnya. Dia menyeringai dan berkata, tidak, mengapa saya harus melakukannya? Ini adalah keberuntungan adik kecil ini untuk bisa menjadi gunungmu, bos. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi harimau emas yang ganas. Tingginya 3 meter dan panjang 6 meter. Tubuhnya ditutupi rambut emas berkilau, halus dan halus. Tak perlu dikatakan lagi, penampilan orang ini tidak buruk. Meskipun King Kong tampak jujur, dia mengutuk dalam hatinya. Aku akan menanggungnya untuk saat ini. Saat pertempuran Providence selesai, saya akan keluar dan memikirkan cara untuk menghancurkan formasi itu. Aku pasti akan memotong anak ini menjadi 8 bagian untuk melampiaskan sakit hati dan kebencianku. Memikirkan hal ini, mata King Kong menunjukkan sedikit kekejaman. Orang ini terlihat jujur di permukaan. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan menusukku dari belakang. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tiba-tiba mendapat ide dan meledakkan kekuatan membelah jiwa. Fajra mengeluarkan pekikan yang membekukan darah dan mulai berguling-guling di tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba aku merasa seperti akan berpisah? Sakit. King Kong terus mengaum dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, Lu Ming akhirnya berhenti mengendalikan formasi pemisahan dewa. King Kong terbaring di tanah tanpa daya dengan lidah terjulur dan ekspresi kelelahan di wajahnya. Iya, aku minta maaf. Saya secara tidak sengaja memicu susunan pemisah jiwa yang saya ukir di pikiran Anda. Apa kamu baik-baik saja? Lu Ming pura-pura terkejut. Oh, besar, apa itu kamu tadi? King Kong memandang Lu Ming dengan kepahitan yang tersembunyi. Maaf, saya tidak berhati-hati tadi. Omong-omong, apakah itu karena kamu baru saja memarahiku di dalam hati karena aku mengaktifkan susunan pemisah jiwa? Lu Ming memandang King Kong dengan senyum tipis. King Kong meratap dalam hatinya. Dia akhirnya mengetahui kekuatan formasi pembelahan jiwa. Kali ini, dia benar-benar jujur dan berteriak, Bos, saya tidak bersalah. Mulai sekarang, aku akan setia padamu. Ya, itu lebih seperti itu. Lu Ming menepuk kepala besar Raja Kong. Kekuatan tempur Raja Kong tidak buruk. Akan sangat membantu dia jika dia menyimpannya. Ayo pergi dan lihat tempat lain. Dia melambaikan tangannya dan Lu Ming memimpin. Bas, mereka bahkan belum mengambil beberapa langkah ketika riak tak terlihat tiba-tiba datang dari dalam istana. Pada saat yang sama, seluruh kelompok istana mulai bergetar. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Kemudian, fluktuasi menjadi semakin intens, dan istana di dekatnya juga bergetar semakin hebat. Dia ada di dalam, ayo pergi. Lu Ming dan King Kong masuk jauh ke dalam istana dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah istana di kejauhan memancarkan cahaya keemasan tak berujung. Energi mental yang sangat besar membentuk badai mental yang melanda segala arah. Aura agung yang tak ada habisnya memenuhi udara. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dari salah satu istana dan duduk bersila di atasnya. Cahaya keemasan tak berujung dipancarkan dari sosok ini. Chi Sui. Lu Ming kaget melihat sosok itu. Itu adalah Bai Chixue. Cahaya keemasan itu sangat menakutkan. Itu adalah api roh emas, api roh dari seorang ahli Imperial Dao. Lu Ming sangat terkejut. Dia telah menerima warisan Lian Chang,
jadi dia bisa melihat sekilas bahwa roh api di tubuh Bai Chixue adalah api roh dari alkemis tingkat 9, seorang pejuang yang berdaulat. Bai Chixue telah menerima warisan seorang alkemis tingkat 9. Sementara Lu Ming terkejut, dia juga ikut berbahagia untuk Bai Chixue. Dia tidak menyangka Bai Chixue memiliki kesempatan beruntung untuk mendapatkan warisan dari pewaris tingkat 9. Bas, bas, cahaya keemasan memenuhi udara dan istana bergetar. Prasasti muncul di istana yang tak terhitung jumlahnya, tapi kemudian semuanya runtuh dan menghilang. Tampaknya warisan Bai Chixue telah mempengaruhi formasi tersebut. Para murid sekte jimat bisa melupakan tentang mendapatkan warisan. Dengan raungan marah, cahaya pedang berwarna merah darah menebas ke arah Bai Chixue. Lu Ming menjadi pucat karena ketakutan dan melompat ke udara. Dahulu istana dipenuhi formasi prasasti dan sulit melayang ke udara. Sekarang formasinya telah runtuh, itu tidak lagi menjadi masalah. Meskipun Lu Ming cepat, sudah terlambat. Namun, ketika cahaya pedang berwarna merah darah hendak mengenai Bai Chixue, cahaya pedang lain keluar dari tubuhnya dan memblokirnya. Pedang darah ketujuh, kamu sedang mencari kematian. Lu Ming menjadi marah. Dia melangkah ke udara dan mendekati Bai Chixue dalam sekejap. Telapak tangannya seperti pedang surgawi, dan dia menebas seorang pria muda berjubah merah darah. Itu adalah pedang darah ketujuh, penguasa sekte mayat surgawi, yang baru saja menyerang. Lu Ming, mata pedang optimis ketujuh menyipit saat melihat Lu Ming. Dia mengacungkan pedangnya yang optimis, dan bau darah menyerang lubang hidungnya. Cahaya pedang optimis menebas Lu Ming. Bang, lampu merah darah runtuh. Tubuh Lu Ming gemetar saat dia merasakan lengannya mati rasa. Kekuatan tempur pedang darah ketujuh bahkan berada di atas kekuatan Raja Iblis kecil. Bas, bas. Pada saat ini, sosok-sosok melintas di sekitar istana. Ada murid sekte talisman amulet dan orang-orang dari 3 faksi lainnya. Murid sekte jimat-jimat, berkumpul bersama. Lu Ming berteriak. Hancurkan para murid sekte jimat itu. Seorang pemuda berjubah darah berseru. Itu adalah pedang darah 9. Fajra, pergi dan bantu. Lu Ming berteriak. Baiklah, pedang darah 9, lawanmu adalah aku. King Kong meraung dan menerkam Blood Sword 9. Mereka langsung bertengkar. King Kong, apakah kamu gila? Lawan kita adalah Lu Ming. Pedang darah 9 meraung. Kamu berani bertengkar dengan bosku. Aku akan melumpuhkanmu. King Kong meraung dan mencakar terus-menerus, menutupi pedang darah 9. Tidak peduli bagaimana cahaya pedang Blood Sword 9 berkedip, dia tidak bisa menerobos. Pedang darah 7, pedang darah 9, dan yang lainnya semuanya terkejut. Putra surga yang dibanggakan ras iblis, Fajra, sebenarnya menyebut Lu Ming, bos dan memihaknya. Apa yang sedang terjadi? Mati. Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan mencakar pedang darah 7. Tubuh pedang optimis ketujuh bersinar dengan cahaya merah darah. Cahaya keemasan berwarna merah darah sangat tajam saat menebas ke arah Lu Ming. Keduanya berkelahi, dan keributan terus berlanjut. Sosok-sosok berkelap-kelip di sekelilingnya. Lu Ming melihat saudara Litian dan ras iblis ajaib lainnya, pria berbaju hijau. King Kong, apa maksudnya ini? Pemuda berjubah hijau dari klan iblis bergegas menuju King Kong. Apa maksudmu? Enyah. Fajra itu meraung. Bas. Pada saat ini, diagram gunung dan sungai terbang keluar dari glabella Lu Ming dan melilit pedang darah ketujuh. Pedang optimis ketujuh terkejut. Secara naluriah ia merasa lukisan itu sangat berbahaya. Dia mundur dengan cepat dan memadamkan cahaya pedang untuk membelah lukisan gunung dan sungai. 9 naga memutar tubuh mereka, dan langkah menghentak 9 naga meledak menuju pedang darah ketujuh, memaksanya mundur. Membunuh. Lu Ming mengelilingi dirinya dengan diagram gunung dan sungai untuk melindungi titik-titik vitalnya. Kemudian, dia melancarkan serangan kekerasan pada pedang optimis ketujuh, mengabaikan pertahanannya. Pedang darah ketujuh melawan, tapi diagram gunung dan sungai tidak bergerak sama sekali saat cahaya pedang menerpanya. Bang! Pedang darah 7 terkejut dan terkena cakar 9 naga. Dia memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat mundur. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke tempat pedang darah 9 berada dan bertemu dengannya. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan datang ke sisi King Kong. Kedua belah pihak sedang berkonfrontasi. Kakak Litian berdiri di kejauhan dan tidak bergerak. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Lu Ming telah membunuh Raja Iblis kecil dan menahan Fajra. Di matanya, Lu Ming sungguh tak terduga. King Kong,
Beraninya kamu mengkhianati ras iblis dan membantu Lu Ming. Kamu mau mati. Pemuda iblis berjubah hijau berteriak dengan dingin. Untuk apa kamu berteriak? Saya sendirian dalam perlombaan iblis. Apa yang perlu ditakutkan? Saya akan bergabung dengan pihak Lu Ming sekarang. Apa yang salah dengan itu? King Kong membuka mulutnya dan memandang pemuda berbaju hijau itu dengan jijik. Kamu, wajah pemuda berjubah hijau itu berubah pucat. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming tiba-tiba meraung. Tidak jauh dari situ, paragon dari Sekte Mayat Surgawi hendak membunuh murid Sekte Jimat yang sedang terbang. Sebuah tombak panjang muncul dan langsung melintasi kehampaan, membunuh paragon dari Sekte Mayat Surgawi. Siapapun yang berani membunuh murid Sekte Jimat-Jimatku akan mati. Mata Lu Ming dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah penonton. Lu Ming, kamu mendekati kematian. Pedang Darah 9 berteriak. Ah, benarkah? Mari kita lihat siapa yang akan mati. Lu Ming melangkah menuju pedang darah 9. Pedang Sanguin 9 melancarkan serangan eksplosif, tetapi seperti pedang Sanguin 7, Lu Ming tidak peduli dengan pertahanan sama sekali. Dia melancarkan serangan sengit, menyebabkan pedang optimis 9 muntah darah. Dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Ekspresi pedang darah 7 dan pedang darah 9 jelek. Mereka tidak berani melawan Lu Ming. Pemuda berjubah hijau dari klan iblis sangat ketakutan dan menjaga jarak dari Lu Ming. Jika ada di antara kalian yang ingin mati, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Tatapan dingin Lu Ming menyapu seluruh pemandangan. Para talenta tertinggi dari Istana Ilahi Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi tinggal jauh. Mereka sangat ketakutan. Tidak ada yang berani menghentikan murid Sekte Jimat. Segera, murid Sekte Jimat-Jimat berkumpul di sekitar Lu Ming. Ada 5 hingga 6 orang lebih sedikit dari sebelumnya. Jelas sekali 5-6 orang ini telah jatuh. Hal ini membuat mata Lu Ming menjadi suram. Dia merenungkan bagaimana menjaga semua orang jenius dari ketiga pihak. Bas, pada saat ini, warisan Bai Chixue sepertinya telah mencapai momen kritis. Fluktuasi energi dari tubuhnya semakin kuat, dan cahaya keemasan menyebar jauh dan luas. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bahwa sekeliling istana pada awalnya dipenuhi dengan susunan yang besar. Pada saat ini, susunan besar itu bersinar dan runtuh satu persatu. Tempat ini telah menjadi tanah biasa, dan formasinya telah menghilang. Di sekeliling, semua orang menonton dari jauh. Orang-orang dari Istana Surgawi Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit sangat tidak mau dan ingin menimbulkan masalah. Namun, karena Lu Ming mengamati mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya dan Fajra, mereka tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi di tubuh Bai Chixue berkurang dan cahaya keemasan memudar. Saat cahaya keemasan menghilang, Bai Chixue membuka matanya. Mata semua orang tertuju pada Bai Chixue. Bai Chixue sepertinya tidak tahu apa-apa. Dia sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan kemudian berdiri seolah dia mengingat sesuatu. Chixue, bagaimana kabarnya? Lu Ming pindah dan datang ke sisi Bai Chixue. Untungnya, saya sepertinya telah mendapatkan warisan dari seorang senior. Bai Chixue mengedipkan matanya dan terlihat sedikit bingung. Lu Ming terdiam. Bai Chixue telah memperoleh warisan dari alkemis tingkat 9. Apakah dia tidak mengetahuinya? Sepertinya ada banyak hal baru di kepalaku yang perlu aku cerna. Kata Bai Chixue. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Sama seperti saat pertama kali menerima warisan dari Lian Chang. Tidak mungkin meningkatkan kekuatan tempurnya secepat itu. Dia perlu waktu untuk memahaminya. Ini akan sangat membantu untuk budidayanya di masa depan. Murid lain dari Sekte Jimat semuanya memandang Bai Chixue dengan iri. Dengan warisan seorang alkemis tingkat 9, Bai Chixue ditakdirkan untuk bangkit di masa depan. Adapun 3 kekuatan lainnya, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bukan hal yang baik bagi 3 kekuatan lainnya bahwa Bai Chixue telah menerima warisan kaisar. Di masa depan, ketika dia berkuasa, dia ditakdirkan untuk berada di sisi berlawanan dari 3 kekuatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, ledakan dahsyat datang dari kejauhan. Suara itu datang dari luar istana. Bumi bergemuruh seolah 10.000 kuda sedang berlari kencang. Bahkan kekosongan pun bergetar hebat. Kemudian, aura kuat melonjak ke langit seperti asap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Bas, bas, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar.
Itu adalah orang-orang dari 3 kekuatan Istana Ilahi Kaisar Surga yang tetap berada di luar formasi. Sekarang formasi telah runtuh, tentu saja tidak ada orang yang bisa menghentikan mereka. Ras Dewa Bermata Tiga, itu adalah ras Dewa Bermata Tiga. Setelah orang-orang itu terbang, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Wajah semua orang juga berubah. Mereka kemudian melihat bahwa di tanah dan di udara, ada banyak dewa bermata tiga yang tinggi dan kekar menunggangi binatang iblis yang sangat besar. Binatang iblis ini mirip dengan ras dewa bermata tiga. Tubuh mereka bersisik dan memiliki 2 tanduk panjang seperti kerbau. Dan EBSP, ras dewa bermata tiga telah mengepung mereka sepenuhnya. Dewa bermata tiga ini telah lama mengamati kehancuran ini. Mereka mungkin ingin mengepung kita dan membunuh kita. Setelah formasi runtuh, mereka akan keluar. Mata Luming serius. Dia bisa merasakan banyak aura kuat di antara ras dewa bermata tiga. Beberapa aura sangat kental dan mengeluarkan tekanan kuat. Tidak hanya ada penggarap alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi bahkan ada yang lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung Dewa Bermata Tiga bergetar saat ia menghentak di udara, membawa serta niat membunuh yang menggemparkan. Bocah manusia, beraninya kamu menggunakan rasku sebagai target berburumu. Hari ini, aku akan menguburmu di sini. Dan EBSP, bunuh. Sebuah suara menggelegar terdengar dari ras Dewa Bermata Tiga, menyebabkan gendang telinga seseorang berdengung. Apa yang kita lakukan? Beberapa orang ketakutan. Jumlah Dewa Bermata Tiga terlalu banyak, dan jumlah ahli mereka sama banyaknya dengan awan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan biaya. Mungkinkah mereka akan mati di sini hari ini? Saudara Litian, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan para jenius dari ras monster semuanya memiliki ekspresi jelek. Mustahil. Jangan bilang aku akan mati di sini hari ini. Fajra melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Jangan melawan. Luming memandang Bai Cixue dan yang lainnya. Ah! Murid Sekte Jimat memandang Luming dengan bingung. Luming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang menuju murid Sekte Jimat-Jimat. Ingat, jangan melawan. Dengan itu, diagram gunung dan sungai bersinar dan menggulung murid Sekte Jimat-Jimat, membawa mereka ke dalam diagram gunung dan sungai. Ini, apakah ini harta karun spasial? Mata King Kong hampir keluar. Yang lain memandang Luming satu demi satu, mata mereka dipenuhi keserakahan. Membunuh. Jangan tinggalkan satu pun. Salah satu dewa bermata tiga yang paling berotot melambaikan tangannya, dan sekelompok dewa bermata tiga menyerang kelompok Luming dengan tunggangan mereka yang mirip kerbau. Ada sekitar 200 orang, tapi masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Tekanan pada tubuh mereka seperti air pasang, mengalir ke arah mereka. Masing-masing dari mereka adalah ahli di atas alam embrio roh. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Seorang ahli kebanggaan surga dari Istana Surgawi Surga Empir berteriak ketakutan. Tidak ada cara untuk mundur, karena ada ahli ras dewa bermata tiga di mana-mana. Mereka sudah dikepung, dan selalu ada ahli dimanapun mereka mundur. Membunuh. Dalam sekejap, sudah ada ahli yang bergegas mendekat. Membunuh. Saudara Litian dan yang lainnya berteriak. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Bocah manusia, mati. Dewa kekar bermata tiga dengan kapak perang di tangannya dan sebuah gunung menyerang ke arah Luming, mengayunkan kapaknya ke bawah ke kepalanya. Ini adalah dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat kelima. Bang! Luming mengambil satu langkah ke depan, dan tinjunya seberat gunung, menghantam dewa bermata tiga itu. Tubuh dewa bermata tiga ditinju oleh Luming dan dia mati di tempat. Dan EBSP, kekuatan melahap meletus, melahap esensi darah dewa bermata tiga sepenuhnya. Kamu sedang mencari kematian. Ketika dewa bermata tiga lainnya melihat ini, dia menarik gunungnya dan menyerbu ke arah Luming. Totalnya ada 3 orang, dan mereka semua berada di alam embrio roh tingkat 6. Tombak panjang, dan palu besi, 3 jenis senjata dilemparkan ke arah Luming. Bos, biarkan aku membantumu. Fajra itu melolong panjang dan menyerang dewa bermata tiga dengan tombak di tangannya. Cahaya cakarnya menebas dan menghancurkan serangan pihak lain. Wajah dewa bermata tiga berubah drastis saat seberkas cahaya keluar dari mata ketiganya. Tunggangannya juga meraung dan menyerang King Kong dengan tanduknya yang tajam. Dewa bermata tiga ini tidak setingkat dengan yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Dewa bermata tiga ini bahkan lebih kuat, dan mereka jelas merupakan elit dari ras dewa bermata tiga. Dan EBSP, pada saat yang sama,
dua dewa bermata tiga lainnya juga mulai menyerang Vajra. Mati, Luming mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan langkah menghentak 9 naga di surga meledak ke arah dua makhluk ras dewa bermata tiga. Kedua dewa bermata tiga, termasuk tunggangan mereka, gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Mati, Luming meledak dengan 5 sinar energi naga dan kekuatannya meningkat pesat. Dalam sekejap, dia menyerang lawannya. Bang, bang, dua serangan telapak tangan berturut-turut mendarat pada dua dewa bermata tiga, membelahnya menjadi beberapa bagian. Bahkan tunggangan mereka dibunuh oleh Luming. Di sisi lain, dewa bermata tiga yang memegang tombak juga telah dibunuh oleh Vajra. Keributan yang mereka buat telah menarik perhatian para dewa bermata tiga lainnya. Beberapa dewa kekar bermata tiga menatap Luming dan King Kong dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian, mengenakan biaya, katanya dengan dingin. Dewa bermata tiga memerintahkan tunggangan mereka untuk menyerang Luming dan yang lainnya. Kalau begitu mari kita bunuh isi hati kita. Mata Luming dingin saat dia berubah menjadi 9 naga dan menyerang kelompok dewa bermata tiga dengan Vajra. Mengaum, melahap, 9 naga itu meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Beberapa makhluk ras dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat pertama dan kedua tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Mereka merasakan esensi darah dan kekuatan mereka dilahap oleh 9 naga. Mereka berteriak ngeri saat menyaksikan kekuatan hidup mereka menghilang. Bahkan para dewa bermata tiga di atas alam embrio roh tingkat ketiga pun ketakutan. Diselubungi oleh kekuatan melahap, pernapasan mereka menjadi tidak stabil, dan esensi darah mereka sepertinya akan keluar dari tubuh mereka. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, mereka disambut oleh langkah Luming yang menginjak surga 9 naga. Kekuatan mengerikan menyerang mereka, dan semua makhluk di bawah alam embrio roh tingkat kelima meledak, esensi darah dan energi mereka dimakan oleh 9 naga. Adapun mereka yang berada di alam embrio roh tingkat kelima ke atas, mereka juga memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Langkah menghentakkan surga 9 naga Luming dikombinasikan dengan kekuatan melahap hanyalah senjata pembunuh skala besar. Bunuh dia, ayo bekerja sama dan bunuh dia. Beberapa dewa bermata tiga alam embrio roh tingkat 6 dan 7 berteriak dengan marah dan menyerang Luming. Vajra, Anda memasuki diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai menari dan melingkari Vajra. Ekspresi Vajra berubah. Dia menenangkan tubuh dan pikirannya. Tiba-tiba, suatu kekuatan menarik Vajra dan memasukkannya ke dalam diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai segera mengelilingi tubuh 9 naga. Luming benar-benar mengabaikan pembelaannya dan menyerang dewa bermata tiga. 9 cakar naga terus menyerang. Puff, puff. Dua dewa bermata tiga dari alam embrio roh tingkat 6 terbunuh berturut-turut. Bang, bang, di sekelilingnya, serangan ras dewa bermata tiga mendarat di diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai sedikit bergetar, tetapi terhalang. Membunuh, mati, Luming berteriak dan menyerbu ke alam embrio roh tingkat ketujuh, dewa bermata tiga. Dengan sebuah cakar, dia menembus jantung dewa bermata tiga. Kekuatan melahap terus meletus, melahap dewa bermata tiga. Ledakan, palu besi hitam menghantam diagram gunung dan sungai dengan keras, menyebabkannya berfluktuasi. Dewa bermata tiga lainnya di alam embrio roh tingkat ketujuh memegang palu logam dan menatap Luming dengan kaget. Alam esensi bumi, mati. Mata Luming dipenuhi dengan keserakahan. Dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat ketujuh ini mengembangkan konsep bumi. Luming harus membunuhnya. Luming menerkam pihak lain. Pihak lain ketakutan dan mundur dengan cepat. Mati, manusia, pergilah ke neraka. Tombak panjang dan pedang menghantam diagram gunung dan sungai dengan keras, menyebabkannya berfluktuasi dengan hebat. Gelombang energi melewati diagram gunung dan sungai dan menghantam Luming. Tubuh Luming sedikit gemetar dan dia mengimbangi kekuatan ini. Tampaknya diagram pertahanan gunung dan sungai berubah sesuai dengan budidaya saya. Budidaya saya saat ini masih rendah, sehingga kemampuan pertahanan diagram gunung dan sungai tidak terlalu tinggi. Jika lawannya jauh lebih kuat dariku, aku tidak akan bisa menolaknya. Hati Luming tergerak. Kedua dewa bermata tiga hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-8, tetapi mereka mampu mengirimkan kekuatan mereka melalui diagram gunung dan sungai untuk menyerang Luming. Tentu saja, itu telah sangat dilemahkan oleh diagram gunung dan sungai dan tidak dapat membahayakan Luming. Namun, jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, seperti alam embrio roh tingkat 9, itu mungkin membahayakan Luming.
Tubuh Luming sedikit gemetar. Dia mengabaikan serangan dari dua dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat 8 dan fokus pada dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat ke-7. 9 cakar naga semuanya menggunakan penjara yang menekan seni surgawi saat mereka saling menyerang. Bang! Pihak lain menggunakan palu besinya yang besar untuk memblokir tetapi tidak ada gunanya. Palu besi besar itu dikirim terbang oleh Luming. Cakar naga meraih tubuh pihak lain. Pihak lain meraung dan terbang sejauh 100 meter. Dia memuntahkan seteguk besar darah, tapi dia tidak mati. Kekuatan pertahanan alam esensi bumi memang kuat. Namun, dia tetap harus mati. Cakar naga itu melangkah di udara, dan dengan putaran tubuhnya, ia muncul di depan lawan dalam sekejap, mencakar lagi. Puci, cakar itu menembus lawannya dan membunuhnya. Luming melahap seluruh esensi darah dan energinya. Saat Luming membunuh, jeritan terdengar dari arah lain. Paragon dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit semuanya terbunuh di tempat. Beberapa dari mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di dunia luar. Bahkan ada orang jenius setingkat dewa, tetapi hidup mereka seperti rumput dan mereka dibunuh tanpa ampun. Luming melihat cahaya pedang berwarna darah dari pedang darah 9 bersilangan dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki darah. Dia telah membunuh dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi kepalanya telah dipenggal oleh seorang ahli di alam embrio roh tingkat ke-8. Posisi ke-63 dalam daftar 1000 talenta terbaik telah jatuh. Pergi, mundur, pergi ke istana itu. Saudara Litian dan pendekar pedang optimis ke-7 meraung dan bergegas keluar dari pengepungan, bergegas menuju istana. Dan EBSP, ada banyak hal menakjubkan di dalam istana itu yang mungkin bisa menghentikan ras dewa bermata tiga. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang menembus kehampaan dan menebas diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh 9 naga. Ia bahkan membelah sisik 9 naga dan meninggalkan luka. Alam embrio roh tingkat 9. Luming terkejut. Salah satu dari mereka tingginya setidaknya 6 meter dan sedang menaiki gunung besar. Dia memegang pedang di tangannya dan menatap Luming dengan tatapan dingin. Membunuh. Dia meraung dan pedangnya menembus kehampaan, menebas Luming lagi. Ledakan. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat. Pedang ki yang menakutkan melewati diagram gunung dan sungai dan memotong tubuh 9 naga, meninggalkan luka lain. Alam embrio roh tingkat ke-9 terlalu kuat. Bahkan diagram gunung dan sungai tidak dapat menghalanginya. Mundur dulu. Pikiran Luming berpacu. Di alam embrio roh, kesenjangan antara setiap tahap sangatlah besar. Hanya orang langka seperti dia yang mengembangkan teknik tingkat dewa, memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa, dan memiliki teknik bela diri garis keturunan yang sangat kuat yang dapat melewati 5 tahap dan membunuh lawan. Namun, Luming tidak berdaya melawan kultivator alam embrio roh tingkat 8, sedangkan kultivator alam embrio roh tingkat 9 dapat dengan mudah membunuhnya. Ayo pergi. Luming bergerak dan berlari menuju istana. Istana yang dia pilih adalah tempat dia mendapatkan diagram gunung dan sungai. Kekuatan wayang di istana akan berubah sesuai dengan tingkat budidayanya. Luming percaya bahwa dewa bermata tiga tidak akan bisa menyerang. Hentikan dia. Pakar dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat 9 mengeluarkan raungan marah. Beberapa dewa bermata tiga di alam embrio roh tingkat 8 terus menyerang Luming, tetapi mereka semua terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Enyah. Luming menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, menerobos rintangan dan bergegas ke istana. Dia kemudian berubah menjadi bentuk manusia dan bergegas maju. Di depannya, 2 boneka muncul. Mereka menatap Luming dengan mata dingin lalu menyingkir. Dia sepertinya mengenali Luming dan tidak menghentikannya. Luming sangat gembira dan bergegas mendekat. Di belakang mereka, dewa bermata tiga lainnya bergegas maju, tetapi boneka-bonekanya bergerak. Mereka berubah menjadi serangan yang menakutkan dan menyerang dewa bermata tiga. Luming mendengar jeritan darah yang mengental. Sepertinya salah satu dewa bermata tiga telah terbunuh. Seperti yang diharapkan, boneka-boneka di sini akan menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan tingkat budidaya orang yang masuk. Luming masuk ke ruang rahasia di bawah. Sama seperti terakhir kali, boneka muncul, tetapi mereka memberi jalan kepada Luming setelah melihat sekilas. Luming tiba di lorong tanpa hambatan apapun. Boneka di kedua sisi lorong hanya menatap Luming dan berdiri di sana tanpa bergerak. Jalan Luming mulus, dan dia tiba di ruang rahasia tempat dia mendapatkan diagram gunung dan sungai. Pada saat ini,
Lu Ming menghela nafas panjang. Tempat ini seharusnya aman. Ayo sempurnakan energinya dulu. Dia segera duduk bersila dan mulai menyempurnakan. Kali ini, dia telah menghabiskan cukup banyak energi dan terus-menerus disempurnakan. Saya telah membuat terobosan dalam konsep bumi. Sekarang berada di puncak level kedua. Lu Ming punya ide. Pada saat yang sama, energi terus-menerus dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati, yang dituangkan ke dalam embrio roh. Di dantiannya, embrio rohnya berdetak seolah-olah sedang memelihara kehidupan. Saat esensi sejati mengalir masuk dan terus terkondensasi, ukuran embrio roh juga perlahan menyusut. Sehari kemudian, aura di tubuh Lu Ming melonjak. Alam embrio roh tingkat ketiga. Setelah menyempurnakan energi ini, kultivasi Lu Ming telah mencapai alam embrio roh tingkat ketiga. Energi yang saya konsumsi kali ini cukup bagi saya untuk menerobos ke alam embrio roh tingkat ketiga. Di dalam, ada 2 dewa bermata 3 di alam embrio roh tingkat ke-7, 5 hingga 6 di alam embrio roh tingkat 5 dan di bawahnya. Itu cukup bagiku untuk menerobos ke alam embrio roh tingkat ketiga. Energi yang saya butuhkan sangat banyak. Lu Ming merenung dalam hatinya. Jika dia tidak melahap dewa mata ketiga dari alam embrio roh tingkat ke-7, dia tidak akan mampu menerobos. Dari keempat maksud tersebut, maksud bumi telah mencapai puncak permulaan tingkat kedua, sedangkan maksud guntur dan angin masih berada pada puncak permulaan tingkat kedua. Namun, niat angin telah menembus dan mencapai tingkat terbawah dari tingkat kedua. Sebagian besar dewa bermata 3 yang baru saja kubunuh mengembangkan niat angin. Namun, garis keturunan 9 naga belum ditingkatkan. Jumlah esensi darah yang dibutuhkan bahkan lebih mengerikan. Mari kita masuk ke diagram gunung dan sungai terlebih dahulu untuk melihat Cisue dan yang lainnya. Setelah itu, saya akan menstabilkan fondasi saya di sini, memadatkan energi dan kemauan saya yang sebenarnya, dan kemudian keluar dari sini. Kultivasinya telah meningkat 1 tingkat dan dia sekarang berada di alam embrio roh tingkat ketiga. Dengan diagram gunung dan sungai, Lu Ming yakin dia bisa keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Dengan satu pemikiran, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai. Begitu dia memasuki diagram gunung dan sungai, dia melihat Bai Cixue dan murid sekte jimat-jimat lainnya terbang berkeliling di tanah yang luas. Setelah sekian lama, beberapa orang akhirnya memperhatikan Lu Ming dan berkumpul di sekelilingnya. Zonzi Lu Ming, murid sekte jimat memberi hormat pada Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming dengan rasa iri, kaget, dan bersyukur. Mereka iri dengan harta karun seperti diagram gunung dan sungai. Namun, Lu Ming telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Mereka sangat berterima kasih padanya. Lu Ming, ini pasti harta karun gua surga. Saya tidak menyangka akan ada harta karun yang begitu menakjubkan di dunia. Bai Cixue juga terbang dan menatap Lu Ming dengan keterkejutan di matanya. Ini hanyalah dunianya sendiri. Siapa yang tidak kaget? Bos, kamu luar biasa. Anda bahkan memiliki harta karun. King Kong menginjak kehampaan dan bergegas mendekat. Dia memandang Lu Ming dengan kagum. Melihat penampilan Fajra, para murid sekte jimat semakin mengagumi Lu Ming. Dia bahkan bisa menaklukkan keajaiban ras iblis.